Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Melanjutkan video saya sebelumnya mengenai daftar usulan angka kredit dari jabatan fungsional guru golongan 3A ke 3B yang telah saya sampaikan, dan menanggapi dari berbagai usulan yang dari kolom komentar tentang permintaan dari golongan 3B ke C, ada yang dari 3C ke D, dan ada yang dari golongan 3D ke 4A. Dan untuk supaya lebih urut, ini saya akan memulai dan atau melanjutkan mengenai penilaian angka kredit mulai dari golongan 3B ke golongan 3C. Bagaimana tentang caranya? Mari kita ikuti bersama. Di sini ada format dupak kosong. Ini kita mulai dari masa penilaian 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni tahun 2022. 1 Juli 2019 ini adalah SK PAK terakhir yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan kepada kenaikan golongan 3B waktu itu. Dan di sini nanti ini adalah sebuah catatan mengenai hasil PAK terakhir menuju ke golongan 3B. Seperti biasanya di sini ada biodata guru yang bersangkutan, dan di sini yang perlu kita perhatikan adalah pangkat golongan ruang terhitung mulai. Ini kita tulis golongan 3 guru pertama 3B terhitung mulai 1 Oktober tahun 2019. Jadi memenuhi syarat untuk dipertimbangkan pada tanggal 1 Juli 2019, dan SK 3B-nya turun pada tanggal 1 Oktober tahun 2019. Berikutnya, untuk menghitung masa kerja golongan berikutnya adalah dari golongan pangkat 3B terhitung 1 Juli 2022, maka jika dihitung dari 1 Oktober tahun 2019 maka ada 2 tahun 9 bulan. Berikutnya, untuk masa kerja lama adalah masa kerja baru pada SK PAK sebelumnya. Jadi sekali lagi ini kita anggap adalah SK PAK terakhir. Nanti kita, sebagai dasar datanya kita ambil dari sini. Untuk masa kerja golongan lama kita ambilkan dari sini adalah 4 tahun 3 bulan di sini. 4 tahun 3 bulan. 4 tahun 3 bulan ini kita tuliskan di dalam kolom yang di sebelah sini, 4 tahun, bulannya 3. Berikutnya 2 dan 9 ini adalah perhitungan antara 1 Oktober 2019 sampai dengan 1 Juli tahun 2022, yaitu 2 tahun 9 bulan kita salinkan di sini 2 dan 9. Untuk selanjutnya 3 dan 9 adalah 12, dan 4 dan 2 adalah 6. Selanjutnya untuk menentukan bulan, jumlah bulan adalah karena 12 ini sama dengan 1 tahun, maka di sini kita tulis 00 bulannya. 2 ditambah 6 adalah 8, karena di sini adalah kita menyimpan 1, maka di sini kita tuliskan 9. Jadi masa kerja yang baru adalah 9 tahun 0 bulan. Baik, di situ adalah cara memperhitungkan masa kerja golongan yang baru. Untuk mengisi format yang pertama, kita mengambil data dari SK PAK terakhir. Di sini ada pendidikan, SK terakhir adalah nilainya 100, kita tuliskan di sini 100. Berikutnya di sini ada nilai pembelajaran bimbingan dan tugas tertentu, kita salinkan di sini. Ini biar cepat kita kopikan saja, teman-teman. Berikutnya di sini ada nilai pengembangan diri, di sini ada 6. Kita tuliskan 6. Berikutnya ada unsur penunjang 6,375. Kita pastikan bahwa jumlah akhir ini sama dengan jumlah akhir di SK PAK terakhir, yaitu 160,123. Di sini 160,123.
Untuk selanjutnya kita isikan nilai-nilai angka kredit yang kita ajukan di dalam rentang waktu terhitung mulai 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Untuk melakukan proses pembelajaran, nilai angka kreditnya adalah sebagai guru 3B, angka kreditnya dengan kriteria baik adalah 9,50. 9,50 ini kita isikan di sini. 9,50. Baik, berikutnya kita isikan nilai angka kredit selama rentang 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Kalau ini kita hitung dari 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni tahun 2022 adalah rentang waktu 3 tahun. Kita tuliskan di sini. 3 tahun ini karena nilai angka kreditnya adalah 9,50, maka selama 3 tahun ini angka kredit yang diperoleh adalah 28,50. Selanjutnya sebagai tugas tambahan yang memenuhi unsur tugas guru adalah misalnya saja menjadi wali kelas, nilai angka kreditnya adalah 5%, maka di sini kita tuliskan selain menjadi wali kelas, tugas tambahan yang kedua adalah menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. Ini 2%, nilainya adalah 0,570. Ini adalah unsur utama pelaksanaan pembelajaran dan 2 tugas tambahan lain. Untuk tugas tambahan lain ini menyesuaikan masing-masing guru yang bersangkutan. Sesudah melaksanakan proses bimbingan dan melaksanakan tugas lain yang relevan, untuk selanjutnya kita mengisi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Terdiri dari ada 2, yaitu mengikuti diklat fungsional dan yang kedua adalah kegiatan kolektif guru. Dalam mengikuti program pengembangan diri ini, misalnya dalam 3 tahun terakhir mendapat 6 kali pelatihan atau diklat, maka di sini kita isikan 6. Kita isikan 6 karena 6 diklat ini rata-rata adalah 30-80 jam nilainya 1, maka 6 kali 1 mendapat nilai 6. Begitu juga misalnya mendapat durasi jam yang lebih dari 80, misal 81 ke atas, berarti kita isikan di sini misalnya saja, berarti nilainya 2. Ini kita anggap masing-masing mendapat 6 saja, mendapat nilai 6, dan ini melaksanakan kegiatan kolektif guru. Satu misal menjadi peserta pada kegiatan ilmiah, ini ada 6 kali, jadi nilainya 0,1. Angka kreditnya adalah 0,600. Ini adalah dari unsur utama poin melaksanakan pengembangan diri. Unsur utama yang kedua adalah teman-teman melaksanakan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini bermacam-macam. Yang pertama, presentasi pada forum ilmiah. Yang kedua adalah melaksanakan publikasi ilmiah, hasil penelitian. Yang berikutnya, misalnya kita tuliskan kita mendapat atau melakukan satu PTK, ini kita tuliskan di sini, nilainya 4. Ataupun kalaupun kita tidak membuat PTK, itu bisa kita ganti dengan kegiatan yang lain. Misalnya kita menulis buku di sini, misalnya saja kita mendapat 1 buku lolos oleh penelitian yang berstandar BNSP, 1 buku nilainya 6. Misalnya saja. Satu misal ini kita tidak melakukan PTK, jadi di sini kita hapus saja. Kita menulis 1 buku lolos penilaian BNSP, maka 1 buku nilainya 6. Melaksanakan karya inovatif.
Sebuah misal kita membuat alat peraga dengan kategori sederhana, jadi satu alat peraga yang sederhana nilainya 1. Apabila dalam waktu 3 tahun tersebut kita membuat 2, kita tulis saja 2 di sini, maka nilainya akan mendapat nilai 2. Unsur utama sudah selesai, kita lanjutkan ke unsur penunjang tugas guru. Penunjang tugas guru ini suatu misal kita sebagai anggota organisasi profesi, misalnya kita menjadi pengurus aktif, nilainya adalah 1 dalam rentang 1 tahun, maka di sini kita tulis 1. Dan yang kedua, misalnya kita menjadi anggota kegiatan kepramukaan dan menjadi pengurus aktif, nilainya juga 1, maka di sini kita tulis 1. Sudah selesai. Kita coba sekarang melanjutkan ke format. Ada lampiran-lampiran. Lampiran kedua berupa pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan tugas tertentu. Melaksanakan pembelajaran di sini nilainya adalah 28,5 nilainya di sini. Melaksanakan tugas lain yang relevan. Yang pertama menjadi pengawas, nilainya adalah 0,57. Yang kedua menjadi wali kelas, misalnya kita ambilkan dari sini, nilainya 1,425. Kita cek lagi berapa tahun di sini. Nilai 1,425 ini adalah 5% kali jumlah angka kredit dalam 3 tahun tadi adalah ini. Jadi menemukan jumlah 1,425. Demikian juga yang menjadi pengawas penilaian adalah 2% dari total angka kredit pembelajaran. Pada lampiran 2 ini adalah melaksanakan tugas utama, yaitu melaksanakan tugas pembelajaran dan bimbingan. Tugasnya adalah 28,5 ditambah dengan tugas tambahan yang relevan. Jumlah keseluruhannya adalah 30,405, teman-teman. Berikutnya lampiran 3 ini adalah berisi melakukan pengembangan diri. Jadi kita lihat melakukan pengembangan diri di sini ada nilainya. Pada lampiran 3 ini menerangkan melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang pertama adalah melaksanakan pengembangan diri. Karena kita melaksanakan pengembangan diri itu ada 6. Di sini kita terangkan jenis pengembangan dirinya apa, 1 sampai 6 tersebut. Dan di sini adalah kita isikan saja tanggal sertifikat, satuan hasil adalah sertifikat, di sini adalah nilai angka kreditnya. Karena 6 masing-masing nilai angka kreditnya 1 mendapat nilai 6. Ini kita isi tanggalnya, misalnya saja kita isi sembarang tanggal ini, misalnya saja ini laporan, nilainya tadi adalah 0,6, angka kreditnya 1. Jadi melaksanakan pengembangan diri ini adalah ada 6 diklat dan 1 menjadi peserta pada kegiatan ilmiah. Masing-masing kegiatan tersebut kita tuliskan tanggal sertifikat di sini. Kemudian di sini adalah satuan hasilnya berupa sertifikat atau laporan, angka kreditnya. Kemudian di sini adalah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur melaksanakan pengembangan diri. Unsur yang kedua adalah melaksanakan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah di sini adalah melaksanakan publikasi ilmiah berupa buku teks pelajaran. Ini kita ambilkan saja dari sini. Melaksanakan karya inovatif di sini ada membuat alat peraga dengan kategori sederhana. Karena membuat 2, ini juga jangan lupa kita isi tanggalnya, misalnya tanggal 6 Februari, kegiatannya adalah 2. Jadi di sini selain melaksanakan pengembangan diri,
melaksanakan publikasi ilmiah berupa membuat 1 buku dengan lolos BNSP maka nilainya 6, melaksanakan karya inovatif membuat 2 kegiatan masing-masing nilainya 1, jumlahnya adalah 2. Kita masuk di lembaran 4 sebagai anggota organisasi sebagai pengurus. Nah, ini di sini nilainya tadi adalah 1, di sini juga karena sebagai pengurus nilainya juga 1, jumlahnya adalah 2. Berikutnya dari lampiran 4 kita masuk di dalam lampiran 5 yang berisi rekap dari nilai lama, baru, dan jumlah, teman-teman. Di sini nilai lama adalah dari SK PAK pada tanggal 1 Juli tahun 2019, sementara di sini adalah rentang waktu nilai 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Di sini bisa kita lihat apakah yang bersangkutan bisa naik golongan atau tidak. Kita lihat satu persatu. Dari unsur utama yang kedua B adalah unsur pembelajaran, bimbingan, dan tugas tertentu yang dipersyaratkan seperti Permen nomor 16 tahun 2009 adalah nilai yang harus diperoleh adalah 50, diri dari unsur utama 45 dan unsur penunjangnya maksimal 5. Unsur utama ini terdiri dari unsur tugas pembelajaran dan tugas tambahan di sini adalah 38, pengembangan dirinya minimal 3, dan publikasi ilmiah dan atau karya inovatif 4. Kita lihat unsur pembelajarannya minimal 38. Kita lihat di sini hanya 30, teman-teman ya. Berarti 30 ini belum memenuhi syarat ketentuan yang dipersyaratkan pada Permenpan nomor 16 tahun 2009. Untuk sementara kegiatan pengembangan diri di sini kita lihat yang dipersyaratkan adalah 3, yang dipersyaratkan adalah 3, sementara ini mendapat 6,6 berarti melebihi dari jumlah yang dipersyaratkan. Sementara untuk publikasi ilmiah di sini mendapat nilai 6, sementara yang dipersyaratkan publikasi ilmiah adalah 4. Jadi ini sudah melebihi yang dipersyaratkan, teman-teman. Ini publikasi ilmiah dan karya inovatif ini kalau dijumlah adalah 8, ini sudah melebihi dari yang dipersyaratkan yaitu 4. Namun karena dari unsur pembelajaran ini kurang dari 38, maka yang bersangkutan belum bisa dipertimbangkan menjadi kenaikan golongan ke 3C, begitu teman-teman. Walaupun nilai secara kumulatif yang dipersyaratkan ini hanya 50, unsur utama dan unsur tambahan itu sudah lebih dari 50, bahkan di sini ada 53, teman-teman, sudah melebihi. Tapi salah satu unsur yaitu tugas bimbingan dan tugas tertentu pembelajarannya adalah kurang, maka yang bersangkutan belum bisa dipertimbangkan untuk kenaikan golongan ke 3C. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang dupa untuk pengusulan kenaikan golongan dari 3B ke 3C. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.